Oke, pagi ya teman-teman, balik lagi di channel saya Andre Ramadan. Ini saya lagi berada di tempat yang sejuk ya. Ini di Kuningan, Jawa Barat, di wisata namanya Bumi Perkemahan Trijaya teman-teman, di daerah Mandirancan, Kuningan, Jawa Barat. Nih di depan saya udah ada drone saya ya teman-teman ya. Di sini saya mau bercerita sedikit tentang drone saya. Jadi kemarin saya sempat kurang beruntung ya di penerbangan dari Ranupani ke Semeru menggunakan drone FPV Raja Wali Krakatau 7 ini saya. Sebelumnya terbang lumayan jauh ya, 9 kilo ya sekitar. Kemudian pas arah pulang melihat Ranukumbolo dan larut akan keindahan Ranukumbolo, sehingga pengen ngambil angle yang lebih bagus, tapi ternyata lupa diri kalau sinyalnya keblok bukit teman-teman. Padahal saya udah sempat sadar kalau sinyalnya akan keblok. Saya udah bersiap-siap untuk putusnya sinyal Google. Ternyata sinyal remote juga ikutan putus, alhasil drone-nya hilang teman-teman ya. Ya memang resikonya main drone FPV long range ya, drone-nya hilang teman-teman. Karena ketika crash ya udah susah, gimana mau carinya susah. Jadi dari situ Raja Wali Krakatau 7 inci saya yang sudah menjelajah mungkin sekitar 35 gunung di Indonesia itu pensiun dan hilang teman-teman ya. Nggak apa-apa walaupun drone-nya hilang, tapi show must go on. Jadi saya ngerakit lagi teman-teman. Nah ini rakitan yang setelah Krakatau ya, ini Raja Wali Volt 7 yang menggunakan Kedek Vista. Ini kemarin udah sempat dites juga ya. Yang terbang Semeru drone ini teman-teman ya, bukan Krakatau. Nah kemudian jadi tadinya sih punya 2, Krakatau 7 inci sama Volt 7 yang ini, dan Krakatau hilang. Saya berpikir kalau drone saya long range cuma 1 itu kayaknya harus ditambah teman-teman ya. Ketika Krakatau 7 hilang ya udah saya berpikir untuk ngerakit lagi dengan setup baru dan teknologi baru. Di sini kemarin itu DJI mengeluarkan DJI O3 Air Unit. Nah, jadi ini Raja Wali Volt 7 yang menggunakan VTX-nya dan kameranya adalah DJI O3 Air Unit. Ini Volt 7 baru nih, Raja Wali Volt 7 O3, ini frame terbaru dari Raja Wali ya. Raja Wali Volt 7 O3 ini harganya sekitar 1,5 juta kira-kira teman. Uniknya adalah dia bisa dilipat ya, arm-armnya bisa dilipat tuh, bisa dikunci lagi. Ini ada penguncinya, bisa dilipat semuanya, keempat armnya bisa dilipat tuh, tapi tetap aman ya karena ada penguncinya. Ketika terbang ya kita harus pastikan dia terkunci. Jadi di sini saya mau bahas nih teman-teman ya, drone terbaru saya Raja Wali Volt 7 O3 pengganti Raja Wali Krakatau 7 inci teman-teman. Jadi saya udah nggak punya lagi nih Krakatau, cuman saya punya ada 2 Volt 7 gitu teman-teman ya. Ini sebenarnya lebih mantap sih dari Krakatau ya, dari modelnya, dari warnanya, semuanya ini lebih superior, dari bobotnya juga, dari kepraktisannya ini lebih superior. Jadi di sini saya mau bahas drone baru saya, utamanya adalah mengenai, mungkin teman-teman banyak yang tanya sebenarnya harga drone-nya Mas Andre itu berapa. Jadi sedikit mau bahas, mau sharing di sini teman-teman ya, biar ada gambaran. Kenapa sih saya tiap terbang itu selalu gemeteran, takut drone-nya hilang ya? Iya, karena harganya lumayan teman-teman ya. Jadi kita bahas satu persatu. Dari frame itu, frame Raja Wali Volt 7 O3 ini di 1,5 juta teman-teman ya, sudah termasuk 3D print, 1,5 juta. Kemudian motoran saya pakainya yang nggak mahal ya, ini IMAX 2807, ini IMAX Eco 2 versi 2 2807, KV-nya di 1300, ini harganya sekitar 275.000 apa 280.000 sekitar segitu. Belinya di eHeli ya, di Tokopedia. Ada 4 berarti sekitar 1.100.000 ya. Frame 1.500.000, motor 1.100.000 sekitar. Kemudian ke flight controller dan ESC nya saya pakai Mamba F7
Mamba F7 ini sama EC ini sekitar 1,8 juta. Frame 1,5, motor 1,1, FCEC 1,8. Nah, ini editor tolong dicatat di bawah nih. Kemudian RX di sini saya pakai TBS Nano Pro. Itu harganya sekitar 570.000 teman-teman. 560-570.000 RX-nya. Tapi saya nih antenanya ganti ya, pakai kabel yang panjang. Itu antenanya sekitar 110.000 apa 120 ya. Kayak 110 lah. Antenanya ini kabelnya lebih panjang, jadi ada tambahan 570 ditambah 110.000 ya untuk antenanya, untuk RX-nya. Kemudian beli lagi ini ya, GPS. Ini GPS saya pakai M80. Ini sekitar harganya kalau nggak salah 500.000 ya plus minus. Nah itu GPS ini saya pakai yang lumayan mahal, 500.000. Cobain, katanya cepat, katanya bagus, dan ternyata ya memang oke sih, memang cepat ya. Kemudian ini saya antena VTX ini pakai pigtail dulu ya, 2 ya. Pigtail ini pakai yang UFL saya lupa ini tipenya apa. Pokoknya ini harganya sekitar 30 apa 40, katakanlah 40.000 ya. 40.000 kali 2 nih antena ya, si konektor VTX ke antena ini 40.000 kali 2 karena antenanya ada 2. Kemudian ke antena saya pakai HGLRC yang LHCP ya. Ini satunya sekitar 120.000 kalau nggak salah teman, kali 2 ya, jadi 240. Tadi pigtailnya 30.000 atau 40.000 kali 2 ya, katakanlah 30.000 lah ya, kali 2 60.000. Ininya 120.000 kali 2 240 ditambah 60 jadi 300.000 ya untuk antena VTX teman-teman. Kemudian ini apa namanya, buat mounting GoPro ya teman-teman ya. Ini mounting GoPro kalau nggak salah sekitar 150.000 kalau nggak salah ini. Kayak gininya 100 sampai 150, katakanlah 150.000 lah yang warna biru ini ya, buat mounting GoPro gitu. Kemudian nih soket yang bisa tertanam ya di 3D print, nih murah sih, saya nggak tahu berapa ini, ada mungkin bangsa-bangsa 10.000 20.000 lah ya, mahalnya 20.000, katakan 20.000 lah. Ini soket yang tertanam di sini ya. Kemudian propeller ini saya pakai Haki Prop 7040, ini harganya di 50.000 teman-teman. Harga di 50.000, propellernya udah 4 ya. Apalagi ya? Sepertinya sudah semua teman-teman, sama ongkos ngerakit ya. Saya ini ongkos rakit, saya ngerakitnya tuh di temen Cirebon teman-teman, namanya, kita memanggilnya Prof Edi. Biasa saya kasih 350.000 kalau nggak salah ngerakit ya. Nah itu dia teman-teman ya, coba dijumlah, coba kita jumlah pakai kalkulator, kita rewind lagi ya, kita dari awal. Frame 1.500.000, motor 1.100.000. Kemudian apalagi, oh ya VTX teman-teman, VTX sama kamera ini belum ya, tadi ya belum disebut ya. Ini di 3.710.000 teman-teman, 3.710.000 VTX dan kamera ya. VTX saya pakai DJI O3 Air Unit, ini bisa rekam 4K 120 fps, gila sadis banget sih. Jadi bisa dibilang nggak perlu pakai GoPro pun sebenarnya udah lumayan bagus teman-teman ya. Nah, kita balik lagi ke harga ya. Tadi frame 1.500.000, motor 1.100.000, VTX 3.750.000, kemudian FCEC 1.800.000. Wah, banyak juga. RX itu di 570.000, antena RX itu di 110.000, kemudian pigtail dan antena itu di 300.000 ya. Antena VTX ya, pigtail 2 sama antena 2. Pigtailnya 60.000, antena 2-nya 240, jadi 300.000. Kemudian si GPS itu di 500.000 teman-teman. GPS-nya M80 ya.
kemudian propeller di 50.000, kemudian ini apa namanya, untuk GoPro ya, buat montasi GoPro kalau nggak salah kasar-kasar 150.000 lah ya teman-teman ya, 150.000. Kemudian ongkos ngerakitnya kalau nggak salah sih biasa kasih 350 ya, atau drone. Kemudian apa lagi ya, FC ESC sudah, VTX sudah, mungkin sudah teman-teman ya. Jadi kisaran 10 jutaan ternyata teman-teman ya. Ternyata teman-teman drone ini saya juga nggak hitung sebelumnya ya, ini sih baru ngitung sekarang sih. Ternyata harganya itu di 10 jutaan teman-teman ya, 10.140. Mungkin belum perintilan sih mungkin ya. Jadi 10 jutaan ternyata. Raja Wali Fold 7 setup saya ini 10 jutaan, lumayan. Semoga nggak hilang lagi teman-teman ya. Ini ternyata 10 jutaan itu baru drone-nya saja teman-teman ya. Belum kalau kalian nempelin GoPro di atas. Ini pakai GoPro 10 mungkin sekarang di 6 juta ya kayaknya ya. Jadi udah 16 jutaan nih. Nih kalau kayak gini teman-teman nih, terbang nih, baru drone-nya aja sama si GoPro 10 ini udah 6 jutaan. Kemudian ditambah lagi nih sama baterai. Ini baterai itu mulai 900.000 sampai 1,4 teman-teman. Baterai kayak gini 900 sampai 1,4, katakanlah 1 juta, berarti udah 17 jutaan ya teman-teman ya. Jadi ini saya sekali terbang ini mempertaruhkan satu drone yang harganya 17 jutaan, itu baru drone-nya saja. Jadi harap maklum kalau saya setiap terbang itu harus hati-hati, kadang gemeteran ya, karena mempertaruhkan uang yang menurut saya lumayan teman-teman, tidak sedikit. Itu teman-teman ya, cuman ini karena pakai O3, jadi ini bisa jadi sebenarnya tanpa GoPro pun sudah lumayan bagus teman-teman ya. Jadi setup baru ini akan lebih ringan karena bisa tanpa GoPro. Dia menggunakan DJI-O3 yang bisa record onboard kameranya itu 4K sampai 120 fps. Cuman ini saya set di 4K 60 fps, itu kan artinya sudah mumpuni, sudah lumayan kece lah. Dan dari gambarnya pun kemarin saya terbang ke Ciremai itu udah lumayan. Tapi kalau kemarin saya bandingin ya, mungkin video perbandingannya GoPro 8 versus O3 mungkin udah di-upload ya. Kalau dari hasil sebenarnya, kalau ini sih opini pribadi ya, saya masih bagusan pakai GoPro 8 sih. Dia WDR-nya dia dapat ya. Kalau O3 itu WDR-nya mungkin masih di bawah si GoPro 8. Apalagi dibandingkan dengan GoPro 10 gitu loh. Mungkin akan lebih kentara lagi, tapi sebenarnya sudah cukup untuk saya ngonten. Si O3 ini sudah memenuhi untuk kebutuhan saya. Dia jadinya drone-nya lebih murah karena tidak menggunakan GoPro yang harganya udah setengah dari drone-nya ya teman-teman ya. Kemudian otomatis lebih ringan juga karena tidak gendong GoPro yang beratnya udah 170 gram apa 160 gram saya lupa. Jadi kalau benda terbang itu bobot sangat menentukan ya. Ketika kita nggak gendong GoPro, otomatis lebih ringan, otomatis flight time akan bertambah yang lumayan teman-teman. Jadi ini drone-nya ini akan lebih superior dibandingkan Raja Wali Krakatau 7 ICC yang lama. Dikarenakan dia frame-nya lebih ringan juga, saya bisa pakai baterai lebih besar, saya bisa tanpa GoPro, sedemikian sehingga flight-nya lebih lama, potensi terbangnya bisa lebih jauh teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini pakai O3 kemarin lo coba long range ke Gunung Ciremai juga aman, bagus ya. Jadi menurut saya ini DJI O3 dan Raja Wali Fold 7 ini satu paket yang sadis ya menurut saya teman-teman ya. Sadis karena ini bisa terbang jauh teman-teman. Kemarin Krakatau paling terbang 9 kilo, ini saya yakin bisa lebih jauh karena tanpa GoPro, otomatis lebih ringan.
yang kemudian bisa di baterainya berarti bisa dibesarin lagi teman-teman, karena lebih apa ya, tanpa GoPro gitu otomatis dia akan terbangnya potensinya bisa lebih jauh teman-teman ya, dan lebih murah jatuhnya kalau tanpa GoPro ya. Kalau dia pakai GoPro ya jadinya tadi mahal, tapi hasilnya oke sih, tapi bukan berarti O3 nggak bagus. O3 bagus, tapi emang kelihatannya untuk saat ini GoPro masih lebih superior ya, tapi tidak signifikan superiornya. Kerasa bagi mungkin orang-orang yang lebih ngerti di bidang videografi ya, karena dia WDR-nya lebih dapat, lebih mumpuni, lebih superior teman-teman. Tapi dari segi warna O3 juga bagus, dari segi hasil O3 bagus, tajamnya mantap. Ini satu paket yang keren banget ya. Raja Wali Fold 7 menggunakan DJI O3, pokoknya ini super recommended. Saya baru terbang beberapa kali tapi saya udah suka banget dan yakin dia bisa lebih jauh lebih super dari Raja Wali Krakatoa 7 inci yang sudah hilang teman-teman ya. Oke, mungkin video kali ini bahas harga sudah jelas teman-teman ya. Drone-nya saja 10 jutaan, kalau ditambah GoPro dan tambah ini mungkin di 17 juta 18 juta teman-teman. Bukan angka yang sedikit, lumayan. Untuk video yang bagus saya mempertaruhkan apa ya mempertaruhkan drone yang tidak murah gitu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Doakan saya bisa explore Indonesia lebih luas lagi. Doakan juga semoga penerbangannya selalu lancar dan tidak hilang-hilang lagi teman-teman ya. Saya hilang udah 2 kali dan semoga itu hilang yang terakhir. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, thank you. Oh ya teman-teman, ada yang kelupaan nih. Bagi teman-teman yang penasaran record dari kamera DJI O3, saya kasih lah teman-teman ya. DJI O3 terbang di bumi perkemahan Trijaya di Kuningan, Jawa Barat. Oke, selamat menikmati.